internal kepolisian kalian punya Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia. Apakah kalian kemudian pelajari itu dengan baik? Apakah kalian kemudian implementasikan ataupun aktualisasikan itu dengan baik? Kalau sekiranya kalian mampu memegang teguh tentang hak asasi manusia, Randi dan Yusuf tidak mungkin meninggal. Rentetan-rentetan pelanggaran HAM, rentetan-rentetan korban atas tindakan arogansi kepolisian terhadap kami mahasiswa, terhadap kami masyarakat sipil itu tidak mungkin terjadi. Itu yang kedua. Lebih lanjut juga saya mau bilang, kami ini bukan musuhnya kalian. Kami ini adalah majikannya kalian. Kami ini majikannya kalian. Kalian ini semua pembokatnya kami. Nggak boleh terbalik. Masa ada pembantu mau menyiksa atasannya? Saya mau bilang juga terhadap teman-teman yang ada depan saya. Kita tiap minggu buka ruang diskusi. Ruang diskusi itu terbuka untuk umum. Kalau teman-teman ingin di memorinya, agar taraf intelektualnya itu bisa lebih baik, agar kemudian pelanggaran-pelanggaran HAM ataupun kemudian kalian tidak lagi melakukan tindakan-tindakan arogansi, kalian bisa gabung. Saya pernah sampaikan kepada mantan Dirintelkam Polda Sultra Hartoyo, ada dua faktor yang menyebabkan kenapa kepolisian acap kali sering terlibat dalam pelanggaran HAM. Yang pertama, dia tidak memegang teguh yang namanya hak asasi manusia. Yang kedua, dia tidak pernah mempelajari. Mungkin kalau kita bahas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, mungkin itu terlalu jauh. Kalau kemudian kita membahas tentang konstitusi yang secara eksplisit menjelaskan tentang hak asasi manusia di pasal 28, itu mungkin juga terlalu jauh. Kalau kemudian kita membahas tentang TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia, kita mungkin terlalu jauh. Tapi paling tidak kita bisa membedah, ataupun kalian bisa lebih mempelajari tentang perkap yang saya sebutkan tadi. Konstitusi pasal 28I ayat 4, kewajiban negara menghormati, melindungi, memenuhi hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 71 dan 72 menjelaskan kewajiban negara termasuk institusi kepolisian dalam melindungi haknya kami. Kenapa? Kalian mau marah? Silakan kalian marah. Kami di sini telah 43 hari. Tentunya kami ngumpul di sini, kami bersama-sama di sini, bahkan sampai kami menginap di sini tentunya bukan tanpa alasan. Kita hanya ingin sekedar didengarkan suara kami. Kami hanya sekedar ingin diterima keluh kesahnya kami. Yang memberikan kami kekuatan bukan sekedar kepentingan kami. Teman-teman punya kepentingan atau tidak, tapi satu hal yang mampu memberikan kekuatan terhadap kami, karena orang tua Randi dan Yusuf itu masih menuntut yang namanya keadilan. Kalau institusi kepolisian mempunyai itikat baik terhadap keluarga korban, pada saat orang tua Randi dan Yusuf datang berangkat ke Jakarta, tentunya Mabes Polri bisa terima itu dengan baik. Tapi kenapa kemudian Mabes Polri tutup pintu? Di saat kemudian ada beberapa pejabat-pejabat Polda yang mendatangi kami tengah malam membawa preman, mereka berjanji untuk membiarkan kami. Sana satu orangnya tuh hadirin Telkom Polda Sultra, dia berjanji tuh, sana dia tuh. Kapan? Nggak ada buktinya. Bahkan minggu lalu itu orang dari Brimob berjanji juga, tapi sampai sekarang itu nggak pernah Kapolda itu bertemu kami. Apa salahnya kami? Apa ketidakmauannya Kapolda untuk bertemu kami? Tidak mau bercerita dengan kami. Kami ini memiliki itikat baik. Kami tidak sekedar berbicara kasihnya Randi Yusuf. Mungkin secara garis besar itu tuntutan kami. Tapi agar bagaimana caranya kemudian itu shrinking civic space, pengkerdilan ruang sipil itu tidak terjadi lagi di Kota Kendari. Kepolisian tidak berbenturan lagi dengan masyarakat sipil. Kepolisian kemudian tidak melakukan tindakan kekerasan lagi terhadap masyarakat sipil. Dan itu bisa kita capai. Presidennya kita semua, Joko Widodo, itu memiliki yang namanya rencana aksi nasional tentang hak asasi manusia. Tujuannya apa? Pemerintahan negara Indonesia hari ini menganut sistem desentralisasi. Artinya, sebuah daerah itu adalah sebuah sentral yang paling berdekatan, yang paling tidak memiliki potensi untuk kemudian berbenturan dengan masyarakat. Dan upaya itu bisa dilakukan dengan melokalkan hak asasi manusia, menciptakan kabupaten dan kota yang ramah hak asasi manusia. Apakah itu bukan sebuah niatan ataupun upaya dan harapan kami yang baik? Jawab. Apakah itu tidak baik? Apakah kemudian di saat kemudian suara kecilnya kami hanya ingin didengar itu bukanlah sebuah upaya yang baik? Jadi
Kalau teman-teman, saya rasa kalian tidak semuanya jahat. Darahnya Randi dan Yusuf mengalir paling tidak di satu sendinya kalian. Harapan kasus Randi dan Yusuf saya yakin ada di pikirannya kalian walaupun hanya beberapa mega. Saya yakin pasti mengisi itu. Saya yakin. Tapi kalau kalian lebih mementingkan instruksi ataupun perintah atasannya kalian, gebuk kami, Pak. Pukul kami. Pukul. Hidup korban. Jangan diam. Jangan diam. Lawan. Hidup korban. Jangan diam. Jangan diam. Lawan. Hidup korban. Jangan diam. Jangan diam. Lawan.